Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Ismawati, NIM 181300059. Di sini saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang interaksi lembaga. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui tentang kompetensi dasar yang digunakan dalam pembelajaran ini, yaitu kompetensi dasar 3.2, menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan model literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat. Siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian interaksi sosial dan lembaga sosial. 2. Menyebutkan satu contoh interaksi sosial dan lembaga sosial yang ada di Kabupaten Malang. Kemudian isi dari materi pembelajaran ini tuh ada 3. Yang pertama, letak wilayah dan kondisi masyarakat Kabupaten Malang. Yang kedua, interaksi sosial masyarakat Kabupaten Malang. Dan yang terakhir ada lembaga sosial yang ada di Kabupaten Malang. Nah, di situ terdapat juga peta konsep materi, nanti bisa dibaca sendiri. Langsung saja kita akan membahas materi yang pertama yaitu tentang ilmu geografi dan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan di daerah Kabupaten Malang. Yang pertama, letak astronomis Kabupaten Malang itu. Kabupaten Malang itu merupakan daerah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kemudian titik koordinatnya nanti bisa juga dibaca di video atau langsung ke PPT dan modulnya. Kemudian yang selanjutnya adalah letak geografis. Kabupaten Malang merupakan kawasan dataran tinggi dan pegunungan. Adapun batas-batas dari wilayah Kabupaten Malang sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Batu. Kemudian sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Sebelah barat Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Yang selanjutnya ada kondisi ekonomi di Kabupaten Malang. Nah, di Kabupaten Malang ini kan daerahnya itu agraris ya, jadi di sana itu berpotensi sekali menjadi agrobisnis yang meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kemudian ada juga industri yang meliputi gula, teh, susu, makanan olahan, dan kayu. Nah, yang terakhir ada kondisi sosial. Kabupaten Malang ini mayoritas umatnya itu umat muslim ya. Kemudian ada juga banyak pusat pendidikan, keagamaan, dan kesehatan. Sudah, itu tadi penjelasannya. Kemudian sekarang ada juga evaluasi 1. Nah, itu tolong dikerjakan ya. Dibaca, kemudian dikerjakan sesuai dengan perintah. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu interaksi sosial. Tahukah kamu apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain secara individu maupun kelompok. Adapun ciri-ciri dari interaksi sosial, yakni yang pertama ada pelaku dengan jumlah lebih dari 1 orang. Kemudian yang kedua ada juga komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Dan yang ketiga ada dimensi waktu, yakni masa lampau, masa kini, dan masa mendatang yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama tidaknya tujuan tersebut dengan diperkirakan oleh pengamat. Yang selanjutnya ada syarat-syarat interaksi sosial. Nah, ini syarat dari interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama kontak sosial dan yang kedua komunikasi. Apa sih kontak sosial itu? Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Nah, kontak sosial ini dibagi menjadi 3. Yang pertama antar individu, yang kedua individu dengan kelompok, dan yang ketiga antar kelompok. Syarat yang kedua, yakni komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain sehingga terjadi pengertian bersama. Yang selanjutnya ada faktor pendorong interaksi sosial.
yaitu meliputi imitasi, sugesti, empati, motivasi, identifikasi, dan motivasi. Yang selanjutnya ada contoh interaksi sosial, seperti yang dapat kita lihat di gambar, yakni yang pertama, contoh antara individu dengan individu, yaitu antara pedagang dan pembeli di pasar. Yang kedua yaitu contoh individu dengan kelompok, seorang bupati yang memberikan sosialisasi kepada pedagang yang ada di pasar. Dan yang ketiga ada contoh kelompok dengan kelompok, yaitu antara pemain sepak bola, antar dua pemain sepak bola. Yang sekarang kita menuju ke materi yang ketiga, yakni lembaga sosial. Lembaga sosial adalah kelompok sosial yang terbentuk dari nilai, norma, adat istiadat yang sama. Adapun proses dari terbentuknya lembaga sosial itu ada dua. Yang pertama secara terencana, yakni misalnya lembaga transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah sebagai cara untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk. Kemudian yang kedua ada secara tidak langsung, yakni dalam kehidupan ekonomi masa lalu untuk memperoleh suatu barang itu harus menggunakan sistem barter. Namun karena sudah dianggap tidak efisien, maka dibuatlah uang sebagai alat pembayaran yang diakui oleh masyarakat hingga muncul lembaga ekonomi seperti bank, koperasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi lembaga sosial meliputi 3 bagian, yakni memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan yang terakhir memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial. Yang selanjutnya yakni karakteristik lembaga sosial. Ada 3. Yang pertama memiliki simbol sendiri. Contohnya seperti simbol cincin perkawinan yang ada di lembaga sosial keluarga. Kemudian ada tata tertib dan tradisi. Contohnya adalah menghormati orang yang lebih tua. Karakteristik yang terakhir yaitu memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Contohnya seperti kekuatan adat istiadat sebagai pedoman perilaku seseorang. Yang terakhir ini ada gambar contoh dari lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga, yang kedua ada lembaga pendidikan, yang ketiga ada lembaga politik, dan yang terakhir ada lembaga agama. Ini ada juga evaluasi yang ketiga, evaluasi terakhir, tolong dibaca dan dikerjakan. Dan ada juga lembar kerja siswa dalam modul yang bisa dilihat dan dikerjakan sekalian di modulnya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.